Akan tetapi, di tengah proses ijab kabul itu, seakan-akan Gani ini susah gitu ya, untuk melafalkan kalimat ijab kabul itu. Padahal sebelumnya, Gani sangat hafal betul kalimat itu. Dan ketika dilakukan ijab kabul yang kedua, tiba-tiba sadar nggak sadar, seakan-akan Gani ini melihat muka bapak penghulu itu berubah menjadi sosok nenek tua dan bilang, "Jangan nikahi Wulan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita yang dikirim oleh Fani. Jadi ada dua cerita. Setelah kemarin Fani menceritakan tentang pelet jaran goyang, kali ini Fani menceritakan tentang teluh gantung jodoh. Dan ini juga dialami sama kakaknya yang bernama Wulan. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah misteri. Oke, jadi kisah ini terjadi sama Wulan di sekitaran tahun 2002. Dan perlu diketahui sebelumnya, jadi Wulan ini adalah seorang janda. Orangnya sangat cantik, solehah, dan dia udah punya anak satu namanya Rio. Pada waktu itu Wulan yang tadinya sangat kesulitan gitu ya masalah ekonomi setelah ditinggal kedua orang tuanya. Jadi di awal tahun 2002 itu dia udah mulai banyak penghasilan. Ya intinya cukup lah kalau buat kebutuhan sehari-hari. Jadi Wulan ini punya kios yang ada di pasar dan dia jualan pakaian. Nah dari situlah dia bisa meraih keuntungan setiap harinya 200-300 ribu. Seiring berjalannya waktu dan pernah suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Gani. Jadi Gani ini berasal dari Semarang. Dan Gani setelah lulus kuliah, dia bekerja di salah satu bank syariah yang ada di daerah Semarang. Setelah gabung di bank itu kurang lebih sekitar 3 bulan, Gani ini ditugaskan untuk narik tabungan dari nasabah-nasabah yang ada di pasar, yang mayoritasnya adalah pedagang pasar. Waktu itu hari Senin, kurang lebih sekitar jam 11 siang. Jadi Gani ini udah sibuk gitu ya di area pasar. Dia harus datengin satu persatu pedagang yang ada di pasar itu untuk menabung. Nah ketika Gani ini berada di komplek yang mayoritasnya adalah pedagang pakaian, sambil ngeliat-ngeliat data gitu ya, siapa aja sih nasabah yang emang dia itu rajin gitu ya untuk nabung. Jadi menurut Gani waktu itu ada salah satu nasabah yang nabungnya itu nggak pernah bolong. Namanya Wulan. Karena waktu itu Gani baru pertama kali gitu ya kerja di lapangan, jadi ada malum kalau dia harus nyari dulu nasabahnya, tempatnya di mana, orangnya seperti apa gitu kan. Nah di situ dia nyari nama Wulan Collection, dan ketika udah sampai di ujung gitu ya, Gani baru nemu tuh, oh itu tuh Wulan Collection. Nah dari kejauhan Gani itu ngeliat ada 2 orang perempuan semuanya pakai kerudung. Dan ketika Gani udah sampai di depan kios itu, Gani langsung tanya, maaf mbak, apa bener ini yang namanya Wulan? Oh bener mas, aku sendiri. Gimana mas? Oh maaf mbak,
ini aku narik tabungan. Aku disuruh ganti Mas Ali yang biasa narik tabungan di sini. Jadi Mas Alinya udah ditugaskan keluar kota, Mbak, gitu. Oh gitu ya Mas. Ya udah, ini aku nabung 100.000 ya Mas gitu. Nah, ketika Wulan itu sambil nyodorin uang gitu ya, terus sama Gani itu diambil uangnya, Gani nulis di buku tabungan gitu kan, dia sambil kayak gemeteran gitu loh tangannya. Menurut Gani waktu itu, Masya Allah, ini perempuan kok cantik amat ya, gitu kan. Nah, akhirnya ketika dirasa udah selesai, akhirnya Gani langsung pamit tuh untuk nerusin pekerjaannya, narik tabungan di nasabah-nasabah yang lain. Nah, kemudian setelah itu, sekitar jam 10 malam, sambil rebahan di kamar gitu ya, tiba-tiba Gani ini teringat dan penasaran gitu ya, sama nasabahnya yang bernama Wulan itu. Dan singkat cerita, waktu itu hari Kamis sekitar jam 10 pagi, Gani ini udah sampai di area pasar untuk kembali narik tabungan. Jadi emang jatah di pasar itu seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Dan pagi itu Gani sengaja datang lebih awal dengan harapan ingin mengenal lebih jauh sama yang namanya Wulan. Sesampainya di kios Wulan, Gani pun menanyakan tentang pribadinya Wulan. Dan diketahui kalau Wulan ternyata adalah seorang janda beranak 1. Mereka akhirnya ngobrol dan mengenal satu sama lain. Selang beberapa menit, Gani ini melanjutkan pekerjaannya. Nah, ketika Gani sedang narik tabungan di nasabah lain, ada salah satu ibu-ibu pedagang yang ada di pasar itu, dia bilang dan menceritakan tentang mantan-mantannya Wulan. Jadi ternyata Wulan ini sering gonta-ganti pasangan. Tapi anehnya, banyak laki-laki yang mengenalnya pasti selalu mendapat sial. Dan terakhir, Wulan juga udah pernah menggelar pernikahan. Tapi naas, saat di perjalanan, pengantin prianya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mendengar yang seperti itu, bukannya membuat Gani takut gitu ya, tapi malah membuat Gani semakin penasaran dengan yang namanya Wulan itu. Menurut Gani, Wulan adalah sosok perempuan yang sangat santun, cantik, dan lembut hatinya. Sampai suatu ketika, Sabtu sekitar jam 8 malam, Gani pun datang ke rumah Wulan. Malam itu Gani menyatakan perasaannya kepada Wulan. Maaf sebelumnya Mbak Wulan, kalau boleh tahu Mbak Wulan udah punya pacar belum? Nah, Mas Gani ini apa-apaan sih? Aku serius Mbak, jujur dari pertama ketemu Mbak Wulan, aku langsung suka. Gak tahu kenapa, setiap melihat Mbak Wulan kok perasaanku tuh kayak adem gitu. Jangan buru-buru Mas Gani, kamu belum mengenal aku lebih jauh. Maka dari itu Mbak, aku pengen kita ada hubungan dan nantinya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Mas, aku ini janda anak 1 Mas. Sedangkan Mas Gani belum pernah menikah. Lagian mungkin Mas Gani juga sedikit banyak udah tahu tentang aku. Apa Mas Gani nggak takut? Mbak, jodoh, mau, dan rezeki itu udah ada yang ngatur Mbak. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar Mbak. Ya udah, kalau Mas Gani udah mantep. Tapi aku nggak mau ya kalau pacaran. Aku pengennya langsung nikah Mas. Capek dengerin fitnahan dari tetangga kalau harus pacaran terus. Ya kalau janda ya kayak gini Mas. Alhamdulillah. Ya udah, coba besok aku atur waktu dulu ya. Nanti aku kenalin Mbak Wulan ke orang tuaku. Iya Mas, diatur aja. Tapi ada syaratnya ya. Syarat apa Mbak? Jangan panggil aku Mbak lagi ya. Oh, kirain apa? Nah, singkat cerita, setelah Wulan dikenalkan ke orang tuanya Gani gitu ya, awalnya ibunya Gani ini agak keberatan kalau anaknya itu menikah dengan seorang janda. Tapi seiring berjalannya waktu dan dengan pengertian dari Gani ya, akhirnya semua keluarga merestui hubungan mereka. Sebulan setelah itu, sekitar jam 8 malam, Gani dan Wulan ketemuan di salah satu rumah makan. Malam itu mereka udah mulai merencanakan acara pernikahannya. Tapi ada suatu hal yang membuat Gani ini ngerasa kalau Wulan ini agak sedikit aneh. Calon istri yang beberapa bulan lalu dia kenal sebagai perempuan yang sangat santun gitu ya. Malam itu tiba-tiba Wulan sering sekali mengeluarkan kata-kata kasar.
Dan ketika dikasih nasihat, bukannya sadar, tapi Wulan ini malah marah-marah dan nggak mau membicarakan tentang rencana pernikahan itu. Nah, melihat Wulan yang seperti itu, akhirnya Gani ini ngajak Wulan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Gani mendengar suara mirip nenek-nenek yang sedang menggigil. Suara itu terdengar dari arah belakang. Yang nggak lain di situ ada Wulan yang sedang membonceng motor Gani. Nah, saking penasarannya dengan suara itu, sambil terus melajukan motornya gitu kan, Gani ini sengaja membelokkan kaca spion dengan harapan dia bisa melihat wajah Wulan. Ketika pantulan kaca spion udah pas gitu ya mengarah ke mukanya si Wulan, ternyata Gani ini melihat wajah cantik itu berubah menjadi wajah seorang nenek tua yang kulitnya itu sangat keriput. Nah, saking gugupnya gitu kan melihat yang seperti itu, akhirnya Gani ini langsung memberhentikan motornya dan memastikan siapa nenek tua itu. Nah, ketika pas Gani nengok ke belakang, Wulan langsung berkata, "Loh, kok berhenti, ada apa, Mas?" Oh, nggak ada apa-apa, Dek. Maaf ya. Ternyata Gani cuma melihat wajah Wulan yang seakan kaget. Kenapa calon suaminya itu kok berhenti mendadak? Nah, setelah dirasa aman, Gani pun kembali melajukan motornya. Sesampainya di rumah Wulan, Gani buru-buru tuh. Setelah pamit sama Wulan, Gani pun langsung tancap gas untuk pulang ke rumahnya. Jarak rumah mereka cukup jauh. Kalau ditempuh perjalanan ada kalau 35 menit. Nah, di tengah perjalanan pulang, Gani masih kepikiran gitu ya dengan apa yang barusan terjadi. Setelah itu ketika sampai di jalan yang kanan kirinya adalah persawahan, tiba-tiba Gani ini melihat sosok nenek-nenek yang jalannya itu pakai tongkat. Sepertinya nenek-nenek itu mau nyebrang jalan, akan tetapi banyak sekali kendaraan yang lewat, sehingga nenek-nenek itu seakan kesusahan. Nah, melihat yang seperti itu, naluri Gani yang sebagai manusia pun muncul. Gani berhenti dan langsung membantu nenek itu untuk menyeberang. Nah, sesampainya di seberang jalan, nenek itu bilang, "Makasih ya, Mas Gani." Sama-sama, Nek. Waktu itu Gani langsung jalan ke arah motornya. Dan ketika baru pakai helm, Gani baru sadar tuh kalau emang nenek-nenek itu siapa ya? Kok tahu namaku? Nah, seketika itu Gani langsung noleh ke arah nenek-nenek itu. Dan ternyata nenek itu sudah nggak ada. Nggak cuma itu aja, Gani juga sadar kalau ternyata jalan itu sepi. Beberapa menit setelah itu, sampailah Gani di rumahnya. Waktu itu Gani masih bingung gitu ya dengan apa yang barusan terjadi. Kurang lebih jam 11 malam dan nggak mau waktu terbuang sia-sia gitu kan. Gani pun masuk ke kamar dan berharap langsung tidur. Nah, setelah matiin lampu kamar, Gani baru sadar tuh kalau horden jendela kamarnya belum ditutup. Aduh, ibu ini gimana? Masa udah malam gini horden nggak ditutup? Sambil ngedumel gitu, tiba-tiba dari kaca jendela, Gani ini ngelihat ada sosok nenek tua yang bentukannya sama persis dengan nenek yang tadi dia seberangin. Nenek itu berdiri di tengah jalan, dan seketika itu Gani pun langsung nutup hordennya dengan cepat. Selang beberapa detik dan saking penasarannya dengan sosok itu, Gani ini ngintip dari celah horden. Setelah pandangannya tepat ke arah jalan, ternyata nenek itu sudah nggak ada. Nah, sambil rebahan dan terus memikirkan sosok nenek misterius itu, selang beberapa menit, Gani pun tertidur. Dan di tengah tidur malam itu, Gani ini mimpi yang itu adalah rekaman dari awal perjalanan waktu makan di rumah makan yang tadi. Sampai Gani ini ngelihat sosok nenek tua yang berdiri di tengah jalan di depan rumahnya itu. Setelah itu Gani terbangun, dan itu masih jam 1 dini hari. Sebelum memejamkan mata dan melanjutkan tidur, Gani ini nyempetin ngintip ke arah jalan dari balik jendela kamarnya. Suasana di luar sunyi sekali, dan beberapa menit setelah itu, Gani pun tertidur. Malam itu lagi-lagi Gani mimpi. Di mimpi itu Gani diperlihatkan semua mantan-mantan dari si Wulan.
Tapi anehnya, semua momen itu selalu muncul sosok nenek tua itu. Sampai nenek itu muncul waktu kecelakaan yang menewaskan mantan calon suaminya Wulan. Nah, setelah itu Gani pun terbangun dan sesekali ngintip situasi yang ada di luar rumah dari kaca jendela. Tepat jam 2 dini hari, Gani pun kembali melanjutkan tidurnya. Gak lama kemudian, lagi-lagi Gani ini mimpi di mana Gani seakan-akan diperlihatkan situasi acara akad nikah. Yang gak lain adalah proses akad nikah antara Wulan dengan Gani. Nah, di situ Gani duduk sila, kemudian di sampingnya ada Wulan, dan di depannya ada bapak-bapak penghulu. Waktu Gani melakukan ijab qabul, tiba-tiba muka bapak penghulu itu berubah menjadi nenek-nenek tua, mirip nenek yang seharian tadi masih menjadi misteri. Muka nenek itu seakan memperlihatkan ekspresi marah dan bilang, "Jangan nikahi Wulan." Gani pun terbangun. Gak lama setelah itu, Gani mendengar suara seperti kompor yang dinyalakan. Seketika itu Gani langsung menuju ke sumber suara, dan sesampainya di dapur, ternyata Gan, lulusan pondok kok subuhan jam 5:30. pagi itu pun berlalu, dan kurang lebih jam 11 siang, Gani udah sampai di kios milik calon istrinya itu. Nah, ketika Gani menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh, tiba-tiba Gani dapat telepon dari sahabat lama, namanya Kang Rifai. Dia adalah kakak pengurus yang ada di pondok pesantren yang dulu Gani pernah nyantri di situ. Jadi sebelumnya Gani ini pernah mondok ketika dia masih sekolah SMP dan SMA dulu. Nah, mendengar kabar kalau Kang Rifai udah balik kampung, Gani ini langsung pamit dan meneruskan pekerjaannya. Setelah urusan kantor udah selesai, kurang lebih jam 4 sore gitu ya, Gani langsung meluncur ke rumah Kang Rifai. Dan sesampainya di sana, ya layaknya seorang sahabat ya, mereka ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, bercanda-canda, sampai Gani ini lupa pulang. Jadi Gani ini pengen ikut sholat gitu ya, jamaah maghrib dan isya di tempatnya Kang Rifai itu. Sekitar jam 7:30 malam, Gani menceritakan tentang keanehan-keanehan dan sosok nenek misterius itu kepada Kang Rifai. Ya calonmu diruyah aja kan beres. Hehe, belum berani ya Kang. Minta tolong jenengan aja ya Kang. Astagfirullah, santrinya Abah kok kayak gitu. Ini nih, kalau waktu di pondok kebanyakan tidur. Setelah itu Gani merencanakan untuk meruyah Wulan. Malam itu juga Gani telepon ke Wulan, dan Wulan pun menyetujui permintaan Gani itu. Waktu pun berlalu biasa aja, sampai akhirnya keluarga Wulan dan Gani memutuskan acara pernikahan dipercepat. 2 hari sebelum akad nikah, Kamis jam 8 malam, Gani dan Wulan udah sampai di rumahnya Kang Rifai. Nah, sesampainya di situ, terdengar suara jamaah yang sedang istighosah di masjid. Dan terlihat Kang Rifai mimpin acara itu. Tanpa pikir panjang, Gani pun langsung mengajak Wulan untuk ikut istighosah di masjid yang ada di seberang jalan dari rumah Kang Rifai itu. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya Wulan mendadak pusing, sehingga Wulan ditinggal di rumahnya Kang Rifai, sedangkan Gani ikut istighosah itu. Sekitar jam 9 malam, acara itu pun selesai. Gak lama setelah itu, selain Gani dan Kang Rifai, ada 7 pemuda dari jamaah itu yang juga ikut membantu proses ruqyah. Ketika semuanya udah masuk rumah, tiba-tiba, "Mas, pulang aja yuk. Aku nggak mau di sini." "Loh, gimana sih Dek?" Oh, ini calonmu ya Gan? "Iya Kang." "Mas, pulang yuk. Kepalaku pusing." Loh, belum apa-apa, kok udah pusing? "Gimana ini Kang?" Dah, nggak apa-apa. Tiba-tiba Wulan sangat ketakutan melihat Kang Rifai. Dan beberapa saat setelah itu, dilakukanlah ruqyah. Awalnya Wulan masih menutup mata, dan ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba Wulan ini teriak. Akan tetapi suara teriakan itu mirip suara nenek-nenek. Kurang lebih 5 menit setelah itu, Wulan tiba-tiba tertawa.
sambil matanya melotot dan bilang, "Jangan ambil cucuku." Kurang lebih 20 menit proses itu, suara nenek tua yang keluar dari mulut Wulan semakin lama semakin kencang. Dan setelah itu, Wulan muntah dan pingsan. Dari situlah diketahui kalau sosok nenek yang selama ini menghantui Gani dan mengganggu Wulan selama 5 tahun itu adalah makhluk jin yang menyerupai nenek-nenek. Proses ruqyah harus dilakukan secara berkala supaya tubuh Wulan benar-benar bersih dari gangguan sihir. Nggak lama setelah itu dan dirasa tubuh Wulan udah membaik gitu kan, mereka pun pamit untuk pulang. Minggu jam 7 pagi, suasana rumah Gani ramai sekali. Beberapa tetangga, teman, dan keluarga sedang sibuk mempersiapkan seserahan yang sebentar lagi akan dibawa ke rumah Wulan. Singkat cerita, setelah jam setengah 10 pagi, Gani dan rombongan udah sampai tuh di rumahnya Wulan. Nah, selang beberapa menit, dilakukanlah ijab qabul. Waktu itu Gani sengaja melafalkan ijab qabul dengan bahasa Arab. Akan tetapi, di tengah proses ijab qabul itu, seakan-akan Gani ini susah gitu ya untuk melafalkan kalimat ijab qabul itu. Padahal sebelumnya, Gani sangat hafal betul kalimat itu. Dan ketika dilakukan ijab qabul yang kedua, tiba-tiba sadar nggak sadar, seakan-akan Gani ini melihat muka bapak penghulu itu berubah menjadi sosok nenek tua dan bilang, "Jangan nikahi Wulan." Kejadian itu mirip banget sama mimpinya Gani waktu itu. Akan tetapi kali ini, cuaca yang tadinya terang tiba-tiba berubah jadi hujan yang sangat lebat. Proses ijab qabul itu sudah dilakukan 5 kali. Akhirnya Gani ini telepon Kang Rifai. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Kang, kok nggak nungguin aku ijab qabul sih? Kemana aja sih, Kang?" Oh, maaf ya kan. Aku habis ngisi acara di Kauman. Lah gimana, udah selesai belum? "Belum, banyak gangguan." Ya, bentar lagi aku nyampe situ. Nah, setelah 5 menit, sampailah Kang Rifai di acara itu dan menggantikan salah satu saksi dari mempelai pria. Ketika penghulu udah mulai melakukan proses ijab qabul, tiba-tiba Wulan kerasukan. Dan seketika itu, Wulan diruqyah. Nah, saat-saat itulah suasana itu berubah menjadi suasana yang paling ekstrim. Orang-orang yang hadir di acara itu semuanya bersolawat. Kang Rifai masih terus melakukan ruqyah. Dan kurang lebih 10 menit, Wulan tiba-tiba muntah. Setelah itu Wulan disuruh berwudu dan dilanjutkan proses ijab qabul. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Setelah acara itu selesai, Wulan dan Fani tiba-tiba teringat tentang kata-kata Adi 5 tahun yang lalu. Dan itulah sebabnya kenapa Wulan seringkali gagal menikah. Ternyata ada gangguan sihir yang datang dari mantan suaminya Wulan yang bernama Adi. Oke, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran maupun hikmah dari kisah yang pernah dialami sama Wulan. Terima kasih buat Fani yang udah nge-share cerita ini ke Mr. Manyun, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.